إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واشكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Sehingga dengan nikmat tersebut di siang ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat secara berjamaah. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, sampai kepada kita sekalian sebagai pengikutnya. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, di sini khatib berwasiat khususnya untuk pribadi dan keluarga dan umumnya kepada kaum muslimin yang hadir pada kesempatan ini. Mari bersama-sama kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini adalah seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dengan dinamika dan ketantangan. Medan terjal yang harus kita daki hingga medan menurun dan mendatar, yang mana semua itu tak boleh membuat kita terlena. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan. Sehingga kita butuh rambu-rambu agar kita senantiasa lancar dan selamat sampai tujuan. Dan apa yang bisa kita gunakan sebagai dasar tersebut? Dasar tersebut yaitu dengan ketakwaan. Ketakwaan adalah rambu-rambu yang mampu memandu kita terhadap segala hal yang dapat merusak. Ketakwaan inilah rambu-rambu yang mampu memandu kita tetap berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Dalam ayat di atas Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu mencari bekal, yaitu bekal sebagai persiapan untuk menghadap kepada Allah kelak di akhirat. Dalam ayat ini Allah juga menekankan bahwa orang yang senantiasa menyiapkan bekal dengan selalu bertakwa adalah orang-orang yang termasuk berakal sehat di sisi Allah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah.
Dalam perjalanan panjang kita di dunia untuk mencari bekal akhirat ini, kita juga harus menyempatkan diri berhenti sejenak untuk istirahat, untuk mengumpulkan kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan. Begitu pula dalam kehidupan di dunia, kita mesti harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi, menghitung, sekaligus kontemplasi yang dalam bahasa Arab disebut dengan muhasabah. Pentingnya muhasabah ini, Sayyidina Umar bin Khattab yang merupakan sahabat yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya." Yang artinya, hisablah diri atau introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan berhias dirilah kalian untuk menghadapi penyingkapan yang besar, yaitu pada yaumul hisab. Sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kalimat di atas, sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada kita semua agar selalu melakukan introspeksi diri. Hal ini penting karena dalam setiap perjalanan pasti kita pernah melakukan kesalahan yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Kesalahan-kesalahan itulah yang jika tidak kita introspeksi dan kita mohonkan ampun kepada Allah, maka kita akan menjadi beban. Itulah yang akan menjadi beban ketika kita berada di hari pembalasan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa selalu introspeksi diri. Sebaik apapun kita, pasti kita pernah berbuat salah. Dan seburuk apapun kita, Allah selalu membuka pintu ampunan bagi kita yang mau bertaubat dari berbuat salah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari perintah Allah dan Rasul serta nasihat dari para sahabat, kita bisa mengambil catatan penting tentang manfaat dari introspeksi diri yang kita bahas kali ini. Dengan introspeksi diri, kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup sekaligus mengoreksi manakah yang paling dominan dari perjalanan kita selama ini. Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah manfaat atau mudarat? Atau apakah semakin mendekat atau malah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyadari bahwa semua yang kita lakukan ini harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian khutbah singkat ini, semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dapat memberikan kita peringatan agar selalu senantiasa mengintrospeksi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aku liqauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.